Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Saya percaya Bapak Saudara rindu untuk terus berjumpa dengan Tuhan di dalam menara doa kita bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan hari ini. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuntun kami Tuhan. Berbicara buat kami ya Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu ya Tuhan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berdaulat atas doa, pujian dan penyembahan umat-umat-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ini doa kami, katakan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, karunia baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sembah Dia, haleluya. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang Tuhan selama hidup, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang Tuhan, ya Tuhan, selama hidup, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi sembah Dia. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, ya Tuhan. Kaulah yang Tuhan, haleluya, selama hidup. Ini doa kami, ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari jemaat Tuhan datang sembah Dia. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah segala-galanya buat kami, ya Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu, Tuhan. Engkau yang pegang kendali kami, ya Tuhan Yesus. Biarlah, ya Tuhan, kerajaan-Mu datang, dan biarlah Tuhan Kau bawa kami, ya Tuhan, untuk kami memiliki, ya Tuhan, sikap yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami baik, ya Tuhan, di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu.
sembah Dia. Sembah Dia, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, ya Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mulai sembah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidupmu. Dialah Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kami datang menyembah ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan,
Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Oh Ralabaya Syata Karalaba. Diralabaya Syata Karalabaya Syata Karalaba. Oh Ralabaya Syata Karalaba. Oh Ralabaya Syata Karalaba. Makasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Sembari katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sembari haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari dari awal katakan, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sembari haleluya. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sembari haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu
selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya, suara lama. Makasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Hanya Engkau yang kami ingini ya Tuhan. Ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Yesus, Yesus. Oh ya lama kasih lama. Kaulah segalanya. Engkau yang berarti buatku ya Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami butuhkan Yesus. Yesus. Oh ya lama.
sekali lagi. Berikan terus kami Tuhan roh hikmat, pengertian, pewahyuan untuk kami bisa kenal Tuhan. Hati kami makin percaya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bisa mengerti betapa besar kasih-Mu buat kami. Betapa panjang kasih-Mu, betapa dalamnya dan tingginya kasih-Mu. Tuhan, ajar kami bisa mengerti akan kasih-Mu, ngalami kasih-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bawa kami Tuhan makin dekat dengan Tuhan. Tuhan, bawa kami Tuhan bisa mengalami pengalaman-pengalaman iman Tuhan. Makasih Yesus. Doa saudaraku, doa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, percayalah Tuhan turut bekerja. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi. Sembah Dia saudaraku. Sembah Dia. Lagi ya hariku Kau lebih lagi. Yesus, haleluya. Lebih lagi ya hariku Kau lebih lagi. Yesus, makasih Tuhan. Kau perbarui hati kami, pikiran kami. Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan. Berbicara secara khusus buat kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Ya, mungkin kita kembali ke basic saudara hari ini. Ya, saya ingin sharingkan tentang apa yang terjadi ya. Ketika kita menjadikan ya Tuhan Yesus segalanya bagi hidup kita. Ya, ya, apa yang terjadi ketika kita menjadikan Tuhan Yesus itu segalanya bagi hidup kita. Saya ingin ambil saudaraku yang Yesus dari satu Mazmur, ya, Mazmur Asaf, Bani Asaf, yaitu Mazmur 73. Kita akan baca sama-sama saudaraku, ayat 1 sampai 5, ayat 16 sampai 20 saudaraku, lalu 23 sampai 26. Kenapa saya mau ajak kita baca Mazmur ini? Ini Mazmur bagus sekali. Saya berharap saudara yang ada di Holy Spirit Room maupun saudara yang mengikuti secara online, coba dibaca secara keluar satu pasal ini. Ini Mazmur luar biasa. Nanti kita akan bahas
mengenai 3 poin saudara dari Mazmur ini. Kita akan baca sama-sama yuk. Mazmur 73 ayat 1 sampai 5 dulu. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Baca yuk yang keras. Saudara, 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Nih ya, ayat 1. Tenang dulu sebentar. Yang kedua, apa saudara? Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa saudara? Dia punya pikiran yang salah. Ya, apa kesalahannya dia? Dia bilang gini, aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ngapa aku yang susah? Ngapa aku terus ngalami? Tapi orang ini pembohong-pembohong ini, orang-orang fasik ini. Saudara, lalu saudara ketika dia ayat 16 dia jelaskan ini. Nah ini kesadarannya, pertobatannya saudaraku. Sampai 20 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Katakan amin. Saudara lihat, setelah dia masuk saudara ke dalam hadirat Tuhan, ke bait sucinya, ke tempat kudusnya, Tuhan berikan pewahyuan. Lalu keputusan dia apa sekarang, komitmennya? Ini Mazmur biarlah menjadi juga ikutan kita saudaraku. Ayat 23 sampai 26. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Kadang tuh kita bisa ngelihat gitu diri kita. Setiap kita mungkin pernah berada, saya pakai istilah di tepi jurang. Saat kesehatan, karir atau relasi yang dulu kita anggap sebagai sandaran kita, andalan kita. Saudara, pelan-pelan dia hilang. Habis. Badan ya kan makin tua kan juga makin sakit. Karir harus pensiun. Hilang, mandek. Hubungan satu-satu hilang, tinggalin. Saudaraku, itu kerasa kalau udah tua, saudaraku. Yang muda juga ngalamin. Terus kita berasa bahwa Tuhan aku udah gak punya apa-apa lagi. Aku bukan siapa-siapa lagi. Ya kan? Nah pada titik inilah saudara kita belajar dari Mazmur 73 saudaraku. Masalah itu menjadi makin rumit. Ketika kita memandangnya dari bumi. Ya. Tapi masalah jadi jelas, jadi clear. Ketika kita pandang dari mana? Hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Ini sudut pandang nih bicara. Ya kan? Satu hari saudara seorang ayah yang berjalan dengan anaknya, anak laki-laki yang masih kecil. Dia berkata begini. Nak, coba lihat ke atas. Pesawat itu besar atau kecil? Dia lihat pesawatnya kecil. Lalu berapa hari kemudian saudara, ya kan? Ayahnya bawa dia kemana? Ke airport. Dia tanya sama anaknya, nak kamu lihat pesawat itu? Ya itu pesawat yang sama yang kamu lihat di atas. Pesawat itu kecil atau besar? Besar sekali. Apa yang membedakan? Sudut pandang. Saudara, awalnya Bani Asaf ini pemazmur saudara. Dia merasa cemburu lihat keberuntungan orang-orang fasik. Tetapi saat dia masuk ke hadirat Tuhan, ke bait Allah, dia sadar.
Dia ngomong begini saudara. Kehilangan segalanya adalah kesempatan untuk menemukan segalanya. Kehilangan segalanya adalah kesempatan untuk apa? Menemukan segalanya. Siapa segalanya buat saudara? Tuhan. Ketika Tuhan menjadi satu-satunya yang tersisa dalam hidup kita, saat itulah Tuhan menjadi segala-galanya yang kita butuhkan. Ketika Tuhan menjadi satu-satu yang tersisa, udah gak ada lagi yang lain selain Tuhan. Udah gak ada yang lain. Saat itulah Tuhan menjadi segala-galanya yang kita butuhkan. Ini inti daripada khotbah hari ini, pemazmur. Jadi ada 3 hal penting yang akan terjadi, ya, saat Tuhan menjadi segalanya bagi hidup kita berdasarkan Mazmur 73 ini, saudara. Yang pertama gini, kalau Tuhan menjadi pusat, ya, hidup kita, kalau kita jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, Tuhan akan ganti kekacauan. Saudara, ngerti gak kekacauan? Kacau pikiran, kacau keadaan, kacau rumah tangga, kacau semuanya. Menjadi apa? Satu keteguhan. Katakan amin. Keteguhan yang di dalam. Ya. Yesaya 26 ayat 3-4 katakan apa saudara? Baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah pada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Katakan amin. Ketika hidup kita mulai menjadi kacau saudara, ya kan, pasti akan penuh dengan apa? Khawatir, lelah. Ya kan? Saya lihat kelelahan, kekacauan saudara, panik. Itu disebabkan karena kita terlalu banyak yang kita mau kejar. Terlalu banyak yang kita mau kejar, terlalu banyak yang kita mau dapatkan. Saudaraku. Ya entah pekerjaan, keluarga, hobi, semua kita mau dapatkan, kita mau kendalikan semuanya. Semua yang kita mau dapat, kita mau kendalikan. Saudaraku, lalu yang ada bisa dapat tapi capek. Tapi kalau kita jadikan Tuhan sebagai pusat atau poros, ya, yang mengatur semua orbit atau aspek hidup kita, Tuhan. Saudara, saya yakin di sini ada keteguhan hati, saudara. Keyakinan di dalam hati. Katakan amin. Nah, di dalam Alkitab ada satu contoh yang kita udah sering dengar, saudara, ya, tentang kisah Marta dan Maria. Dalam Lukas 10:41-42, Tuhan Yesus itu menjawab, saudaraku, ya kan, keresahan hati daripada Marta, ya. Tuhan jawab, Marta, Marta. Perhatikan kata-kata Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan apa? Banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara perhatikan sini. Tuhan tidak menegur kesibukannya Marta. Yang ditegur Tuhan itu adalah apa? Kekhawatirannya yang menyebabkan Marta menyusahkan diri dalam banyak perkara. Kekhawatiran membuat kita menyusahkan diri dalam banyak perkara. Itu perkataan Tuhan. Maksud Tuhan, Tuhan mau. Dia berkata gini, hanya satu saja yang kamu perlu. Ya, khawatirkan, menaruh perhatian. Ya, gak bisa semua. Satu aja. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik yang dipilih Maria itu apa saudara? Hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Katakan amin. Itulah satu-satunya hal yang kekal. Yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang membentuk apa? Karakter Kristus dalam diri kita. Ini gak bisa diambil saudara. Katakan amin. Pertanyaan untuk direnungkan gini. Setiap keputusan. Ya, saya mau. Setiap pikiran, setiap perkataan, setiap tindakan kita. Coba saudara tanya. Apakah ini mendekatkan saya dengan Tuhan atau menjauhkan saya dari Tuhan? Nah, itu penting saudaraku. Itu yang pertama. Jadikan Tuhan pusat dalam hidup saudara. Artinya apa? Setiap keputusan saudaraku, setiap pemikiran, setiap perkataan, setiap tindakan. Coba saudara arahkan semata-mata ini untuk Tuhan. Katakan amin. Untuk Tuhan. Semuanya saya yakin
lewat saudara satu persatu dalam hidup kita. Saudara gak akan hidup dalam kekacauan, gak akan hidup dalam kekhawatiran. Ya saudara, tapi saudara memiliki hati yang teguh. Katakan amin saudaraku. Kalau orang punya hati teguh, Tuhan akan jaga dengan damai sejahtera. Ya saudara, pusatin cuma Tuhan. Yang aku cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan harus jadi poros. Saudara tahu nggak poros itu? Saudara tahu yang roda sepeda itu kan ada hubnya, ya kan tengahnya itu sudah porosnya. Di situ kan ada jari-jari. Nah ini Tuhan tuh semuanya poros. Biar semua aspek hidup kita, ya kan? Itu yang pertama. Pelajaran kedua yang kita belajar dari Mazmur 73 adalah apa saudara? Ya kan? Kalau Tuhan menjadi sumber hidup kita, Dia akan ganti yang namanya kekhawatiran kita menjadi apa? Keyakinan. Ya. Pertama dia ganti kekacauan dengan apa? Keteguhan hati. Saudaraku. Dari keteguhan dia jaga dengan damai sejahteranya saudaraku. Karena kita percaya sama Dia. Yang kedua, saudaraku Kristus ya, Dia akan ganti kalau kita, ini sumber saya itu adalah Tuhan. Kekhawatiran dia ganti dengan apa? Keyakinan. Ya. Sekali lagi saya mau katakan begini saudara. Masalah menjadi berat ketika kita bersandar pada apa saudara? Pada kekuatan kita sendiri. Kepada saluran-saluran. Bukan kepada sumbernya saudaraku. Masalah jadi berat. Masalah menjadi terang ketika kita kembali menjadikan Yesus satu-satunya sumber kita. Katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 12 katakan begini saudara. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Katakan amin. Coba saudara, ini PR nih. Coba saudara mulai hafalkan 2 Timotius 1 ayat 12. Ini bagus banget. Ya, kita baca sekali lagi yuk dengan bersuara. 1, 2, 3. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dia sanggup pelihara itu. Katakan amin. Nah ini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk memelihara. Kekhawatiran itu muncul saudara ketika kita bergantung pada apa? Saluran. Ya, saluran itu apa? Kita harus lihat pekerjaan, bisnis, tabungan, koneksi hubungan atau jabatan itu sebagai saluran. Kalau kita bergantung sini, kita bisa panik. Kalau salurannya apa? Mengering. Saudaraku, tapi kita harus ubah fokus perhatian kita dari saluran kepada apa? Kepada siapa saudara? Kepada sumber. Sumber kita namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 35 katakan begini saudara. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Apa arti sini saudara? Semakin saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Ya dia bilang, aku ini roti hidup. Saudaraku, roti itu bicara firman yang hidup. Makin kita dekat sama Tuhan, saya yakin kita tuh akan tidak lapar lagi. Kita akan kenyang, kita akan puas. Tandanya apa? Dari hati kita akan mengalir atau keluar yang namanya apa? Rasa syukur. Katakan amin. Ada rasa syukur. Bukan ngeluh terus. Bukan marah-marah terus. Tapi ada rasa syukur. Kita bilang, kenapa ada rasa syukur? Karena aku bilang, aku puas. Aku kenyang. Saudara, semakin kita dekat sama Tuhan, di sini katakan, barang saya percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Dia gak akan cari-cari lagi. Dia tuh mau cari popularitasnya, mau cari ini dan itu segala macam untuk supaya dapat kepuasan. Enggak. Saudara, hari ini saudara Kristus jadikan Yesus sebagai sumber. Di Alkitab ada seorang nabi namanya Nabi Elia. Dia tuh ngerti banget saudaraku. Bahwa Tuhan adalah sumber.
Ketika dia jadikan Tuhan sumber, maka Tuhan sanggup mengalirkan segala berkatnya, pemeliharaannya, perlindungannya saudara ke atas hidup dia. Ketika dia dapatkan ancaman dari Raja Ahab, Ratu Isabel saudaraku, yang hendak membunuh dia, Tuhan suruh daripada Nabi Elia pergi kemana? Ke sungai Kerit. Ke sungai Kerit. Di sungai Kerit kita tahu saudara, ada burung gagak ya kan membawa makanan. Saudara. Nah, Elia tahu burung gagak ini cuman sebagai saluran, sebagai kurir. Ya kan? Sungai Kerit juga sebagai saluran, saudaraku. Tapi Tuhanlah sumbernya. Satu hari sungai itu jadi kering. Elia gak panik sungainya kering. Dia tenang, dia tahu sumbernya tidak pernah kering. Hanya metodenya yang berubah. Katakan amin. Ya, Tuhan segera perintahkan Elia untuk pindah ke Sarfat. Dan Tuhan pakai seorang janda miskin sebagai saluran yang baru. Katakan amin. Ya, memang saya juga diajar sama Tuhan saudara dalam hidup saya. Berkali-kali ya. Satu waktu saudara saya berpikir bahwa dengan saya udah dapat pekerjaan yang tetap sebagai pegawai negeri sipil. Saya pikir ini sudah mantap lah hidup. Ke depannya udah gak ada masalah. Gak ada PNS yang dipecat kalau gak ancur-ancur banget gitu loh hidupnya. Apalagi PNS di keuangan, Kementerian Keuangan. Kami dapat gaji lebih banyak daripada yang lain. Tapi Tuhan tuh coba alihkan. Tiba-tiba saya harus keluar dari sana. Ya kan? Kerja. Saya bilang puji Tuhan. Awalnya tuh agak disitulah saya harus drop out. Saya harus kehilangan segala macam. Saya dapat kerjaan yang baru. Saudaraku. Ya mulai enak lagi. Sampai satu hari Tuhan bilang kau berhenti dari kerjaanmu. Full time untuk ngurus gereja. Saudara saya melihat ya. Sampai hari ini memang benar. Kalau kita jadikan Tuhan itu pusat dalam hidup kita. Kita tuh teguh. Katakan amin. Ada damai sejahtera. Yang kedua, kalau kita jadikan dialah sumber. Memang kalau kepikir ya, saya sering ngomong sama istri. Kalau kita disuruh balik lagi dulu ya. Kayak ke tahun 2000 lagi, berhenti kerja. Lalu kita saya jadi pendeta jadi full time. Lalu gereja yang cuma kecil gini, gak ada penghasilan, gak ada apa. Kayaknya kalau suruh balik lagi sekarang belum tentu saya bilang. Itu pasti kasih karunia pada masa itu. Jadi dalam setiap musim hidup kita tuh ada iman-iman tertentu yang Tuhan berikan buat kita. Saya ngerti, katakan amin. Kayak dulu waktu masih kecil. Mungkin saudara waktu remaja atau apa, saudara berani kan naik. Kayak kalau di Ancol tuh namanya kora-kora gitu. Atau halilintar kayak begitu-gitu kan. Ada masanya kan. Tapi setelah saudara umur 60 tahun. Ya kan. Ya kan. Kok tiba-tiba kok gak berani ya. Jadi dalam setiap kita. Itu ada musim di mana kita butuh kasih karunia Tuhan di sana. Ya saya sampai. Gak ada sama-sama. Kalau gak sampai 2 tahun saya. Gak ada penghasilan apa-apa. Tapi saya melihat ada pemeliharaan Tuhan tuh. Oh bisa ya. Yang tetap gitu loh. Sampai saya ambil keputusan. Ya ambil gaji. Semua teman-teman bilang ambillah gaji dari gereja. Baru kita mulai bisa bangun ini dan sebagainya. Sampai hari ini. Ketika kita melayani. Saudaraku saya urus gereja. Saya melihat bagaimana Tuhan. Ketika kita jadikan Tuhan tuh sumber. Dia cukupi. Bahkan melampaui daripada yang kita butuhkan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Waktu saya urus perusahaan. Saya berpikirnya sumber saya tuh adalah mesin di pabrik. Kalau mesin masih berputar. Bisa produksi barang. Lalu kita bisa jualan. Nah inilah sumbernya. Saudaraku. Baru setelah sweet kita bisa melihat. Nah sekarang pertanyaannya begini. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan saudara? Menurut kekayaan kemuliaannya. Siapa yang percaya? Coba lambaikan tangannya saudara. Amin. Kalau saudara percaya artinya apa? Kehilangan pekerjaan tidak berarti kehilangan sumber. Cuman kehilangan saluran. Kehilangan metode. Katakan amin. Kehilangan tabungan. Kehilangan handphone.
Kehilangan rumah bukan kehilangan sumber, tapi itu hanya kehilangan apa saudara? Pemeliharaan. Ya saluran aja. Ya kan? Saya percaya Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam. Yang jadi pertanyaan bagaimana caranya mengakses kekayaan kemuliaan Kristus untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ini yang harus kita mengerti saudaraku. Kita sudah belajar dalam 4 hal. Ya, pertama saudara harus miliki apa? Kompetensi. Ya. Kompetensi kita sudah belajar tentang apa? Itu keahlian, kesanggupan, kemampuan mengerjakan. Harus ada rajin, bisa kerja. Ya saudara. Jangan malas. Karena firman katakan yang dipelihara Tuhan burung di dalam sangkar atau burung di udara? Burung di udara. Itu yang dipelihara oleh Tuhan. Kalau burung di sangkar Tuhan tidak pelihara. Karena dia tahu ada Tuhan yang pelihara. Saudara, ya kan? Nah itu. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah apa? Intimacy. Yang keempat adalah no self interest. Saya pakai bahasa Inggris supaya agak lebih gampang diinikannya. Saya tidak jelaskan lagi tentang bagaimana mengakses. Keempat ini intinya apa saudara? Biar saudara bisa akses kekayaan kemuliaan Allah. Itu karena saudara punya iman. Katakan amin. Percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan. Yang bisa dipercaya Tuhan itu. Maka Tuhan mempercayakan kita. Saudara, untuk apa? Dia cukupi segala keperluannya. Yang intinya detailnya adalah begini. Bekerjalah dengan rajin. Bukan dengan panik, dengan khawatir. Ya, layanilah orang lain. Tapi waktu saudara melayani jangan cari pujian manusia. Alihkan pandangan dari saluran yang bisa mengering kepada apa? Tuhan yang adalah sumber yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir saudara. Kalau Tuhan menjadi bagian. Jadikan Tuhan sebagai bagian hidup kita. Warisan buat kita. Kalau kita jadikan Tuhan menjadi bagian kita, maka apa saudara? Tuhan mengganti segala yang bisa habis lenyap dengan yang kekal. Ini puncak pewahyuan daripada Bani Asaf di Mazmur 73 saudara. Dan ini adalah inti daripada khotbah saya. Mazmur 73:26 kita baca sama-sama. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika segala sesuatu yang sementara itu hilang lenyap, kita harus menyadari bahwa yang kekal masih tetap ada. Saudara, kata dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini merujuk tentang kekuatan fisik kita bisa drop. Bahkan mental kita juga bisa terganggu. Emosi kita. Bahkan kehidupan itu sendiri. Atau hubungan kita bisa mengalami kenyataan. Ditinggal. Ya harus kembali lebih dulu. Saudara bisa bersini. Katakan amin. Ini kenyataan. Nah ada satu kata lagi. Bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Semuanya bisa hilang. Kesehatan. Saudara. Hubungan kita. Apapun semua kehidupan, tentang jabatan, karir, segala kita udah tahu semua, itu bisa hilang. Saudara, tapi ada satu hal yang harus saudara miliki. Bagianku tetaplah Allah selama. Pemazmur mau bicara begini saudaraku. Ya, ini kan istilah yang dipakai, yang digunakan. Ya kan, untuk warisan atau porsi yang diterima suku Lewi. Pada waktu Yosua, saudara, membagi yang namanya tanah pusaka. Lewi gak dapat, kata Tuhan gak usah. Lewi gak dapat tanah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menjadi apa? Bagian buat Lewi. Kayak misalnya Yehuda, bagiannya di mana saudara? Daerah Yerusalem sampai ke Hebron sana. Wah agak gede tuh. Yehuda. Nanti suku apalagi dapat di mana? Tapi Lewi gak dapat. Gak dapat tanah. Jadi Lewi dapat apa dong? Ya Tuhan. Wah keren banget. Warisan sejati kita seharusnya saudara yang kita harus ngerti. Bukan harta benda kita, bukan jabatan. Bahkan untuk hubungan kita di bumi.
Tapi warisan kita, gunung batu kita, bagian kita. Harusnya kita bilang gini, Tuhan, firman-Nya, pengenalanku dengan Tuhan, itu bagian. Ketika kita kehilangan sesuatu, ya, ketika kita kehilangan segala sesuatu yang fana, hal ini akan menyadarkan kita tentang apa? Tentang Tuhan, warisan yang sejati. Kehilangan semua yang sementara adalah keuntungan karena kita bisa menemukan warisan yang sejati. Ada satu ayat saudaraku yang saya dapatkan. Ayat ini adalah satu deklarasi daripada seorang yang bernama Paulus, Rasul Paulus, saudaraku. Dia mau menyatakan tentang tujuan hidupnya. Bagian dia yang terbaik itu adalah Kristus. Dia tulis saudara dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Mana harus kupilih, aku tidak tahu. Bukan berarti tidak tahu. Dia tuh mau ngomong gini dalam terjemahan lain. Ya kan, aku tuh ikut Tuhan dah. Suruh hidup, aku hidup bagi Tuhan. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, ya kan buat saya mah keuntungan. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi ketika Tuhan adalah bagian yang terbaik bagi hidup kita, kita tidak akan pernah kehilangan apapun yang benar-benar penting. Saudara dan saya tidak pernah kehilangan apapun yang benar-benar penting. Semua yang lain adalah bonus. Rumah yang besar, gereja yang besar, mobil yang banyak, tabungan yang banyak, itu adalah bonus. Keluarga yang baik-baik, anak yang baik, semuanya bonus. Tetapi warisan kita yang sejati, itu apa? Tuhan. Katakan amin. Ya, doa pemazmur dia berkata, selain Engkau tidak ada yang lain. Selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Ketika Tuhan menjadi segalanya yang kita miliki, maka kita akan menjadi sadar. Pertama, fokus kita. Ya kan? Kita memiliki fokus satu Tuhan yang membuat kita tidak pernah goyah. Yang kedua, kita memiliki sumber yang tidak terbatas. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Metodenya bisa berubah. Metodenya bisa kering. Tapi sumbernya gak pernah kering. Katakan amin. Ya, kita memiliki warisan yang kekal. Yang tidak bisa diambil oleh siapapun di bagian kita. Saudara tidak kekurangan apapun. Pastikan saudara dalam hidup saudara. Dengar baik, dengar baik. Biarlah Tuhan saja. Kemarin kita bahas tentang urapan Benyamin, generasi Benyamin. Ya saudaraku, seorang yang mati, ya kan, atas kedagingannya, mati atas dirinya. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kenapa? Kenapa Kristus yang hidup dalam aku? Karena dialah bagian yang terbaik dalam hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Aku berdoa ya Tuhan, beri pewahyuan, beri pengertian. Bahwa Tuhan adalah poros, pusat segala sesuatu dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan menjadi sumber yang tidak terbatas atas hidup kami. Dan Tuhan itulah bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Pemazmur berkata, bagianku adalah Tuhan. Dagingku, hatiku, semua bisa hilang. Tapi aku percaya ada bagian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Yaitu iman kami kepadamu ya Tuhan. Kasih kami kepadamu ya Tuhan. Pengharapanku ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Doa saudara, doa. Mungkin hari-hari ini kau mengalami kehilangan demi kehilangan. Kalau kau mengalami kehilangan demi kehilangan, izinkan Roh Kudus memberitahu saudara. Engkau sedang menemukan sesuatu yang tidak bisa hilang. Yesus itu, Tuhan Yesus itu, kasih-Nya tidak pernah hilang.
kasih-Nya itu kekal. Oh ya laba. Sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kurindu di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Mari naikkan pujian ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, di meja perjamuan bersama dengan Engkau, hari ini kami mau mengakui Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mencoba menjadikan segala sesuatu yang fana sebagai warisan kami, sebagai bagian yang terbaik, sebagai pusat, sebagai sumber dari hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami sadar, kami bertobat. Kami memilih Tuhan, jadilah pusat dalam hidup kami. Jadilah sumber yang mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Kebutuhan anak-anak kami, orang-orang yang kami kasih, sebagai sumber kebutuhan daripada pelayanan kami ini Tuhan. Gerejamu ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjadi bagian kami yang kekal. Dalam kelemahan, bahkan saat daging kami, hati kami habis lenyap, biarlah Tuhan tetap bagianku, gunung batuku. Tuhan, terima kasih. Ketika kami memiliki Tuhan, hanya Tuhan. Ketika kami hanya punya Tuhan, kami punya segalanya. Sadarin ini Tuhan. Kalau kami cuma punya Tuhan, kami punya segalanya. Kami rasakan kasih-Mu sedang dicurahkan di hati kami. Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Ganti kekacauan dengan keteguhan hati. Ganti kekhawatiran kami dengan keyakinan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami tidak fokus kepada hal-hal yang bisa habis lenyap. Tapi kami mau melihat ya Tuhan, bermegang ya Tuhan, yang kekal ini, yang tidak akan pernah bisa binasa. Yaitu firman, kasih, iman kami Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segala
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai sudah datang mencipta permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.